Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya, Apoteker Feni Nadila Ramadhania dalam program My Talk Show. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya, salah satu dosen farmasi dan POLM Universitas Lambung Mangkurat, narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Apoteker Diva Intania, Magister Farmasi Klinik. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mbak Feni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang santai terkait salah satu tema nih Bu, yang sering beredar di masyarakat, yaitu obat paten versus obat generik. Itu ampuh atau cuma murah? Oke, menarik banget ya berarti. Iya. Langsung kita mulai, Wah. tapi boleh dulu sebelumnya kita perkenalkan dari latar belakang Ibu Diva terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Feni. Mungkin perkenalkan nama saya Diva Intania. Saya backgroundnya apoteker. Tapi juga saya bekerja di pendidikan. Saya adalah dosen di program studi farmasi dan pendidikan profesi apoteker Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini juga kami dari POLM, Pusat Informasi Obat dan Layanan Masyarakat, itu juga jadi salah satu bagian dari Universitas Lambung Mangkurat di jurusan farmasi. Oke, Masya Allah Bu ya, berarti dari setelah lulus Ibu langsung berkecimpung di dunia pendidikan. Oke, dari 2011? Betul, saya mulai bergabung di program studi farmasi OLM itu di tahun 2011 hingga sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi karena udah beberapa tahun nih, pasti kan udah sering kan Bu, dan pernah menemui paling tidak terkait dengan keresahan masyarakat terkait obat paten dan juga obat generik ini gitu. Betul. Nah, teman-teman ini penasaran Bu, sebenarnya definisi dari obat paten dan generik ini sebenarnya gimana dan apa perbedaan yang mendasar dari keduanya? Oke, ya, ini merupakan pertanyaan yang cukup sering muncul di masyarakat gitu ya teman-teman. Mungkin pas di apotik juga ya, banyak mungkin masyarakat yang bertanya apa sih obat paten, apa sih obat generik gitu ya. Mungkin ada stigma-stigma tertentu dari obat-obat tersebut. Nah, mungkin untuk obat paten ya, namanya juga kalimatnya paten gitu ya. Obat paten ini juga bisa dikatakan sebagai obat inovator gitu. Jadi obat yang pertama kali gitu ya, yang muncul di mana sebelumnya senyawa atau bahan aktif itu sebenarnya nggak ada, terus ditemukan gitu ya. Jadi memang perusahaan farmasi itu kan dia punya program pengembangan dan juga penelitian dan pengembangan produknya gitu ya. Baik itu produk yang sudah ada ataupun produk yang belum ada, sehingga dia ingin mencoba menciptakan obat baru yang bisa mengatasi penyakit-penyakit tertentu gitu. Nah, jadi obat yang dikembangkan yang baru pertama kali ini itu dikatakan dengan obat paten. Nah, di mana mereka setelah melalui proses penelitian panjang gitu ya, dengan biaya yang banyak gitu kan. Nah, akhirnya mereka mendapatkan satu bahan yang ternyata ini efektif nih, bisa nih digunakan atau mengatasi penyakit tersebut. Nah, kemudian setelah itu dia akan melalui proses untuk didaftarkan sampai akhirnya dia dapat hak paten. Nah, makanya dikatakan dengan obat paten gitu. Nah, sedangkan kalau obat generik itu sebetulnya dia punya bahan aktif atau zat yang berfungsi itu sama obat paten, tapi dia baru boleh diproduksi gitu ya setelah masa patennya habis gitu. Jadi supaya siapa obat yang paten ini ya punya hak dulu gitu ya untuk mengembalikan dana-dana atau biaya-biaya yang cukup banyak dia keluarkan dalam proses penemuan obat tersebut. Nah, kalau obat generik itu dia punya zat aktif sama, bahan aktif sama, diproduksi juga oleh perusahaan farmasi begitu ya, yang mana nantinya bisa digunakan tapi bisa diproduksinya setelah patennya itu habis. Hak paten ini biasanya 20 tahun Bu ya? Ya, jadi ada yang mengatakan memang secara hukum rata-rata 20 tahun gitu hak patennya. Nah, misalkan nih kita kan udah tahu nih obat paten itu seperti apa dan generik itu seperti apa. Tapi apa benar-benar gitu loh Bu, efektivitas dan keamanannya antara generik ini sama dengan obat paten?
Oke. Jadi memang obat itu kan sebelum bisa digunakan oleh masyarakat secara luas, dia itu melalui proses begitu ya untuk bisa diregistrasi. Nah, jadi kalau bicara soal apakah sama efektivitasnya, nah sebelum dia bisa dipasarkan gitu ya, dia harus melalui proses penelitian, pemastian mutu dan juga pemastian keamanan dari obat tersebut. Kita kan punya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, mereka lah yang istilahnya menjamin bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat itu aman dan juga efektif untuk digunakan begitu. Nah, begitu pula dengan obat generik ini begitu ya. Jadi obat generik ini tadi sudah disampaikan dia punya zat aktif yang sama, gitu ya, punya cara kerja yang sama, punya dosis yang sama, sehingga dan dia melalui berbagai macam uji efektivitas, uji keamanan supaya dia memang aman digunakan dan sesuai dengan tujuannya digunakan di masyarakat. Jadi sebetulnya kalau ditanya ini aman nggak, efektif nggak? Ya selama dia sudah melalui proses perizinan yang benar, begitu ya, sudah diberikan izin edar oleh Badan POM, begitu ya, terkait dengan obat tersebut, insya Allah obat ini bisa digunakan secara aman dan juga secara efektif. Jadi mitos atau fakta nih Bu? Karena kan nih beredarnya obat paten itu lebih cepat menyembuhkan penyakit daripada obat generik. Oke. Kalau bicara mitos atau fakta ya sebenarnya bisa kita katakan dengan definisi yang tadi gitu ya. Ketika dikatakan bahwa oh dia sudah ketika dia boleh dipasarkan, dia harus memenuhi syarat uji mutunya tadi, dia punya efektivitas yang sama, ya berarti kita bisa katakan paten dan generik itu sebenarnya punya efek yang sama begitu. Berarti ya sama begitu ya antara obat generik dan paten. Ya faktanya berarti dia sebenarnya punya efek yang sama ya. Nanti kalau dikatakan paten lebih lebih cepat menyembuhkan begitu ya. Ya mungkin dari penjelasan tadi kita bisa tangkap bahwa oh iya sebetulnya itu bisa kita katakan jadi mitos gitu ya, bahwa berdasarkan uji-uji yang ada gitu ya, selama tadi memenuhi persyaratan dari Badan POM. Berarti selebihnya itu sugesti Bu ya? Mungkin bisa kita katakan begitu gitu. Oke. Nah sekarang terkait regulasinya, bagaimana Bu peran BPOM dalam mengawasi semua jenis obat-obatan di Indonesia, baik itu generik maupun paten, dan standar apa sebenarnya yang harus diperhatikan gitu? Oke. Jadi tadi seperti namanya begitu ya, mereka adalah pengawas, dia pengawas obat dan juga makanan. Jadi mereka berperan dalam mengawasi salah satunya tadi obat, karena saat ini kita bicara soal obat, mengawasi regulasi terkait dengan obat, baik itu dari istilahnya pendaftaran awal begitu ya, proses awal hingga obat tersebut dipasarkan atau dilempar ke pasaran di masyarakat. Yang pasti dari syarat atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan farmasi sebelum obat itu bisa diedarkan di masyarakat, itu yang pasti harus memenuhi syarat keamanan begitu ya. Kemudian efektivitas begitu ya. Jadi dia harus aman dan juga efektif bisa digunakan. Kalau obat generik kan mungkin dia tidak perlu lagi tadi melakukan penelitian begitu ya. Kalau misalnya sehingga untuk salah satu poin yang sangat penting di obat generik itu ada dia harus memenuhi kesetaraan gitu ya. Kalau dalam bahasanya farmasi itu dia harus bioekivalensi, dia punya kesetaraan kadar obatnya di dalam darah itu setara begitu dengan obat paten, sehingga harapannya dia punya efektivitas dan juga punya efek-efek yang sama seperti obat paten. Nah, jadi yang pasti memastikan keamanan, memastikan efektivitas, memastikan kualitas. Ya, mungkin kita tahu bahwa ada kualitas-kualitas tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk obat gitu, oleh perusahaan farmasi untuk bisa menghasilkan suatu produk obat. Kemudian yang pasti juga tadi ya bioekivalensi tadi juga harus terpenuhi oleh perusahaan farmasi tersebut supaya bisa diedarkan. Dan yang terakhir BPOM juga masih berperan tuh, sekalipun sudah diedarkan ya, itu berperan dalam istilahnya post marketing surveillance. Jadi kayak untuk melihat setelah dipasarkan itu obat apakah bagaimana nih keamanan setelah dia masuk sudah di pasaran.
tadi biasanya mungkin mengambil sampel, bagaimana apakah masih memenuhi syarat waktu didaftarkan begitu. Jadi intinya harapannya obat yang beredar itu terjamin efeknya dan juga keamanan dari obat-obat tersebut. Nah kalau kita bicara paten generik, mungkin ada yang nggak tahu gitu paten tuh apa gitu ya, yang contohnya gitu mungkin. Kira-kira obat paten dan generik apa ya Bu yang sering ditanyakan di masyarakat atau yang sebelumnya sering beredar? Oke, tadi kan mungkin kita ke definisi tadi kan ya ada paten, ada generik gitu ya. Nah, tadi paten itu obat yang pertama kali, generik itu obat yang punya zat aktif sama dengan paten setelah masa patennya habis gitu ya, secara ringkasnya seperti itu. Dan generik itu sebenarnya ada yang bermerek gitu ya, ada ibaratnya obat dengan merek dagang gitu ya. Ada juga yang memang benar-benar obat tapi namanya nama bahan aktif. Nah, contohnya untuk obat mungkin yang paling sering dipakai oleh masyarakat tuh obat paracetamol ya. Saya kayak semua orang tahu gitu ya paracetamol itu apa. Paracetamol yang bisa digunakan buat nyeri misalnya atau mengatasi nyeri. Nah, kalau obat generik kan pastinya namanya generik berlogo namanya paracetamol gitu ya. Kemudian kalau ada obat merek dagang misalnya itu Sanmol misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan yang inovator di awal-awal pertama kali gitu ya. Mungkin itu adalah kalau di UK dia Panadol, kalau di US dia ada namanya Tylenol gitu. Tapi intinya sama kan ya, isinya tuh paracetamol gitu. Itu sih. Oke, jadi kita udah dengar banyak penjelasan dari Bu Diva. Selanjutnya kita minta tips pemilihan obat nih Bu. Baik itu obat generik maupun obat paten, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang utamanya karena kita kan juga konsumen gitu. Oke, jadi dalam memilih obat begitu ya, yang pasti kita pasti maunya obat itu aman begitu ya, kemudian efektif untuk mengobati sakit yang sedang kita alami begitu ya. Jadi kita harus lihat keamanan dan keefektivitasannya. Tapi ya memang masyarakat harus kenal sih mana obat yang baik gitu ya, bahwa obat ini betul-betul asli ya. Mungkin kalau dulu sempat ada ramai ada banyak obat palsu dan lain-lain. Nah, bahwa pastikan bahwa yang pertama beli di tempat yang sesuai begitu ya, mungkin di apotek yang sudah teregistrasi, misalnya toko obat begitu ya, kemudian mungkin didapatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan itu yang pastinya. Kemudian ya kita tahu bahwa ya dia punya nomor registrasi dari Badan POM, berarti kita bisa katakan oh ini memang obat yang resmi beredar di Indonesia begitu. Yang pasti di Indonesia karena kebetulan kita tinggal di Indonesia. Mungkin banyak juga masyarakat kan, apalagi sekarang banyak online store dan lain-lain mungkin membeli secara acak. Nah, kalau bisa belilah di tempat yang memang sudah istilahnya terregistrasi dengan baik begitu ya di Indonesia. Yang pasti tadi efektif, aman, kemudian obat tersebut tadi kita tahu itu adalah obat yang asli, kemudian yang pasti harus sesuai dengan kondisi sakitnya ya gitu. Mungkin banyak masyarakat yang melakukan semua medikasi dan lain-lain. Nah, jika bingung ketika menggunakan obat, nah khususnya obat bebas terbatas yang mungkin bisa dibeli tanpa resep, bisa bertanya dengan tenaga kesehatan, mungkin yang masih apoteker gitu ya, bisa bertanya dengan apoteker terkait dengan ketepatan atau cara pakai obat yang benar gitu. Mungkin itu sih sedikit tipsnya dalam memilih obat gitu. Jadi paten, generik harusnya sama gitu ya. Selama setara tadi Bu ya, efektivitas sama-sama. dan keamanannya. Sama-sama aman buat digunakan. Kita tahu ya tetap berbeda memang paten dan juga generik, mungkin ada perbedaan yang pasti dari sisi harga ya. Nah, tadi kita ketika beli obat juga mungkin berpikir salah satu pertimbangannya yang kita pikirkan itu adalah kesesuaian dengan kantong yang kita miliki, ekonomi yang kita miliki begitu ya. Jadi yang pasti memang ada perbedaan dari sisi harga, dia berbeda karena tadi dia mau melalui proses yang cukup panjang, banyak gitu kan, sehingga dia memang berbeda. Kemudian memang ada beberapa bahan tambahan mungkin yang berbeda, tapi zat aktifnya dia sama begitu, sehingga ya kita menyesuaikan saja ingin membeli yang paten ataupun membeli yang generik selama obat itu digunakan sesuai dengan anjuran ya. Jadi kalau obat resep sesuai dengan anjuran dari resep dokter, kalau teman-teman menggunakan obat bebas ataupun obat bebas terbatas misalnya, maka mungkin jika tidak tahu bertanyalah dengan apoteker begitu ya, yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan
dalam menggunakan obat yang baik dan juga yang benar. Mungkin itu sih sedikit kesimpulannya dari saya. Oke, jadi kita sudah di akhir talk show. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diva, kesimpulannya adalah obat generik dan obat paten itu memiliki perbedaan. Ada yang pertama harga, yang kedua adalah hak paten, yang ketiga adalah branding di masyarakat. Nah, selama obat generik ini memiliki efektivitas dan juga keamanan yang setara dengan obat paten, maka harusnya efeknya juga sama, Bu ya. Karena sudah melewati proses yang panjang dalam penyeleksian dan pengawasan mutu obatnya tadi. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu teman-teman untuk membedakan antara obat generik dan obat paten. Saya Feni Nadila Ramadhania, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.